Allah udah bilang yang namanya hujan turun udah sesuai kadarnya, yang namanya hujan turun buat menghidupkan yang mati. Tapi kenapa sekarang mematikan yang hidup? Tidak lain dan tidak bukan ayat lain yang menjawab, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, kerusakan di atas muka bumi dan di lautan kenapa bisa muncul? Karena ulah tangannya manusia. Allah udah turunin hujan dari langit, Allah bikin tuh pohon-pohon, yang namanya pohon itu punya akar, akar itu menyerap air sehingga tanah punya cadangan air. Saudara, akar itu bikin tanah nggak gampang longsor. Alhamdulillah, indah ciptaan Allah, luar biasa saudara. Ada manusia-manusia yang tamak rakus saudara, nebang sebanyak-banyaknya sampai hutan-hutan pada gundul. Nebang nggak dilarang, yang namanya nebang memanfaatkan kayu boleh. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a, Allah katakan ini yang namanya bumi diciptakan buat manusia untuk dimanfaatkan, tapi jangan berlebihan eksploitasinya. Ada sebagian orang yang tamak, yang rakus saudara, nebangin hutan sebanyak-banyaknya sampai hutan pada gundul saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Itu air hujan begitu turun tidak ada lagi akar-akar yang menampung, sehingga karena tidak ada akar yang menampung, air mengalir kemana-mana, mengalir ke desa, mengalir ke kota, menghancurkan rumah-rumah. Kenapa? Pohonnya ditebang saudara. Betul? Betul? Kita lihat kemarin, Anda lihat di TV, Anda lihat di medsos, bagaimana itu aliran-aliran sungai membawa kayu-kayu gelondongan saudara, sebesar-besarnya, luar biasa, sampai kayu itu berkumpul di pantai, pada akhirnya di muara sebanyak-banyaknya saudara. Ini alam sedang mempertontonkan, ada skandal di balik ini saudara. Ada satu menteri ngomong, oh enggak, itu kayu-kayu yang tumbang yang dibawa sama air itu bukan hasil penebangan, bukan hasil pengunduran hutan, bukan, itu air, kayu tumbang gara-gara kena air. Dipikir air hujan turun bawa gergaji mesin kali saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Fattahu ya alim, amma ba'd. Para alim ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang tadi telah menyampaikan tausiahnya guru kita bersama al-muhtaram wal mukarram Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Ketua Umum Persada 212, juga Kiai Haji Awid Masyhuri yang tadi telah menyampaikan tausiahnya. Dan terkhusus salam istimewa saya sampaikan kepada Sahibul Bait yang kita hormati Haji Suryana beserta segenap keluarga, Ustadz Irbabul Lubab yang mengawal acara pada malam hari ini, dan semuanya para tuan-tuan guru tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para ulama kita, kiai kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah,
Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Habba'il kiram, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul almarhumah Ananda Febrina Anggraini Kartika binti Haji Suryana. Maka sebelum saya sampaikan satu dua patah kata, marilah kita bacakan Fatihah untuk almarhumah Ananda Febriana Anggraini Kartika, ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir laha wa yarhamha wa yu'li darajatiha fil jannah wa yataghasyaha birrahmah wal maghfirah wa yadkhilha al jannata birahmatih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kenapa kita merayakan haul, saudara? Haul itu artinya perputaran 1 tahun, pakai hak. Artinya perputaran 1 tahun mengenang wafatnya seseorang. Kalau baru 1 tahun, haul pertama, 2 tahun, haul kedua, dan seterusnya, setiap perputaran 1 tahun. Baik haul tahlil 3 hari, 7 hari, 100 hari, saudara, dan seterusnya. Kenapa itu semua kita adakan? Intinya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk doa, memohon kepada Allah agar mereka yang sudah berpulang ke rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala terus mendapatkan kucuran rahmat dari Allah subhanahu. Kita kumpul di malam mengenang daripada almarhumah Febrina Anggraini yang setahun lalu berpulang ke rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari tadi awal majelis, saudara, dibacakan macam-macam yasin, tahlil, solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua pahala yang kita bacakan itu dihadiahkan untuk almarhumah. Saudara, itu yang paling bikin gembira almarhumah di dalam kuburnya, saudara. Habib tahu dari mana? Emangnya dari dalam kubur bisa ngirim WA ngasih kabar? Wah, Habib bilang gembira. Jangan cocok logi dong, Beb. Jangan khurafat dong. Ini Habib suka khurafat. Tahu dari mana dalam kubur itu gembira? Ini kan urusan gaib, nggak kelihatan. Jangan asal klaim. Saudara, yang ngomong bukan saya, tapi yang ngomong baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith yantadhiru da'watan talhaquhu min abin aw ummin aw akhin aw ibnin fa idza lahiqathu kana ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan mayit dalam kubur kal ghariqil mutaghawwith, seperti orang yang sedang mati-matian mencari pertolongan, tenggelam. Orang kalau udah tenggelam mati-matian nyari pertolongan, apa yang bisa dia pegang, dia pegang. Ada kayu dipegang, ada perahu dipegang. Yang penting jangan tenggelam dulu. Itu kalau orang mau tenggelam, saudara. Nah, kata Nabi, perumpamaan mayit dalam kubur seperti mayit yang sedang, perumpamaan mayit dalam kubur seperti orang yang sedang tenggelam, yang mati-matian cari pertolongan. Kalau orang yang tenggelam yang dia cari adalah sesuatu yang bisa bikin dia nggak tenggelam, tapi mayit dalam kubur apa yang ditunggu, saudara? Yantadhiru da'watan, yang ditunggu doa.
yang ditunggu kiriman Fatihah, yang ditunggu kiriman bacaan Yasin, yang ditunggu kiriman amal-amal soleh. Itu yang ditunggu saudara, dari saudaranya, kerabatnya, orang tuanya, anaknya, cucunya, orang-orang yang dicintai saudara. Faidah lahiqathu, manakala kiriman doa tersebut sudah sampai, kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka itu lebih membuat dia gembira daripada mendapatkan dunia seisinya saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin Haji Suryana sama istri ketika almarhumah Febrina masih hidup berusaha menggembirakan anaknya, tapi sehebat-hebatnya orang tua nggak akan bisa ngasih dunia dan seisinya saudara. Tapi sekarang setelah wafat dibikin haul seperti ini, kiriman doa dibacakan, beliau sedang mengembirakan anaknya lebih daripada memberikan dunia dan seisinya saudara. Begitu juga kita anak, kita nggak boleh berhenti doakan orang tua, apalagi yang sudah meninggal dunia berpulang ke rahmatnya Allah, karena kita sadar kita ini sama orang tua banyak kurangnya. Selama mereka hidup banyak bikin mereka kesel, belum bisa membahagiakan, banyak bikin mereka kecewa. Maka ketika mereka sudah meninggal dunia saudara, gembirakan dengan apa caranya, jangan berhenti-berhenti kirim doa. Doa yang dikirimkan oleh orang-orang yang mencintai kepada mereka yang dicintai yang sudah meninggal dunia, itu yang paling bikin mereka bahagia saudara. Kerabat kita yang di dalam kubur nggak peduli sekarang kita di dunia mobil kita berapa, duit kita berapa, jabatan kita setinggi apa, mereka nggak peduli saudara. Tapi yang mereka peduli adalah apa yang kita kirimkan untuk mereka daripada doa-doa memohon rahmatnya Allah subhanahu. Makanya nih malam almarhumah lagi gembira luar biasa. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan taman sorga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kasih kita, sanak famili kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan kuburnya dijadikan taman sorga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan berhenti ya ikhwan, jangan pernah berhenti doakan mereka-mereka yang sudah berpulang ke rahmatnya Allah subhanahu. Ini saking dahsyatnya Bapak Ibu sekalian, saking dahsyatnya doa buat orang yang sudah meninggal, itu sampai-sampai ulama mengatakan laula du'aul ahya lahalakatil amwat. Tanpa doa orang yang masih hidup, itu orang-orang yang meninggal niscaya akan celaka dalam kubur saudara. Saking pentingnya doa orang yang masih hidup untuk mereka yang sudah meninggal dunia saudara. Bahkan nggak sampai di situ, Al-Imam Al-Haddad di dalam kitabnya Sabilul Iddikar wal I'tibar fima yamurru 'alal insan wa yanqadi lahu min al-a'mar, Imam Haddad di situ menjelaskan tentang fase-fase kehidupan manusia. Di antaranya fase ketiga yaitu fase alam barzakh. Bagi kita orang yang beriman Bapak Ibu sekalian, setelah orang meninggal dunia menghembuskan nafas terakhir, hakikatnya bukan selesai binasa. Orang yang nggak beriman kadang-kadang bunuh diri, dipikir setelah mati selesai. Orang-orang yang nggak punya iman dipikir hidup di dunia doang, makanya di dunia melakukan seenak-enaknya. Kita yang beriman kepada Allah, kita meyakini hembusnya nafas terakhir hanya perpindahan dari satu kehidupan ke kehidupan yang baru, dari kehidupan dunia kepada kehidupan alam barzakh saudara. Maka yang mesti kita pikirin salah satu caranya saudara, jangan hanya mikirin bagaimana hidup enak di dunia, tapi pikirin juga bagaimana caranya mati enak. Di antara cara mati enak kalau mau di barzakh enak, banyak dekat sama orang-orang soleh, sama orang-orang baik, sehingga setelah mati kita didoakan, gak dilupakan saudara. Kalau dekat dengan orang soleh, orang baik, lingkungannya bagus saudara, setelah mati didoakan, itu salah satu yang paling bikin kuburan kita enak saudara. Imam Haddad meriwayatkan di situ ada satu orang di dalam kubur, malaikat udah siap mau ngadab. Itu malaikat sayu'adzibuhu binnar, mau ngadab dia dengan api saudara di dalam kubur. Tapi singkat cerita, ini saking pentingnya doa dari orang yang masih hidup saudara, di atas muka bumi masih ada orang yang kenal dia, ketika nyebut namanya nyebut yarhamuhullah, mudah-mudahan dia dirahmati oleh Allah. Doanya singkat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Ini bukan doa panjang lebar nih, apalagi tahlilan, cuma doa mudah-mudahan fulan yang udah meninggal dirahmati oleh Allah. Kalau bahasa kita sekarang almarhum, almarhum itu luar biasa, itu bahasa serapan.
Dia bahasa Indonesia, sudah jadi bahasa Indonesia, aslinya dari bahasa Arab, dari rahimah yarhamur rahmatan, artinya merahmati. Maka almarhum itu, kata-kata almarhum bukan sekedar kata-kata, tapi itu doa. Artinya almarhum, ay mudah-mudahan dia yang sudah meninggal dirahmati oleh Allah Subhanahu. Makanya almarhum nggak boleh dipakai buat orang selain Islam, saudara. Non Muslim itu pakainya mendiang, bukan almarhum. Almarhum khusus buat orang khusus buat orang Islam. Nah, ketika ini mau diadab sama malaikat dalam kubur, malaikat sudah siap-siap ngadab dengan api. Tahu-tahu di dunia ada yang nyebut fulan almarhum, gitu doang, saudara. Fulan almarhum. Pakai kata-kata almarhum, cuman kata-kata almarhum itu doa. Fulan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Anda tahu, saudara, apa yang terjadi? Gara-gara ada yang mendoakan fulan almarhum. Doain gitu doang. Allah Ta'ala perintahkan ke malaikat untuk padamkan api yang sudah disiapkan untuk mengadab mayat tadi. Kenapa? Gara-gara didoakan dengan kata-kata almarhum. Begitu doang, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana doanya panjang lebar? Bagaimana kalau dibacain tahlil? Bagaimana dikirimkan pahala bacaan Al-Quran? Bagaimana nggak senang dalam kuburnya mereka yang sudah meninggal berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo, kalau kita sayang sama keluarga kita yang udah meninggal, jangan berhenti doain mereka. Udah bagus banget tuh tradisi orang-orang dulu, udah bagus banget. Setiap malam Jumat baca Yasin, baca tahlil, alhamdulillah. Bagus apa kagak tuh? Bagus apa kagak tuh? Tradisi-tradisi seperti itu yang menggembirakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, saudara. Maka kalau kita pengen begitu setelah kita mati didoain, semasa hidup kita hidup banyak doain mereka yang sudah meninggal dunia. Fakamat tadinu tudan, sebagaimana kau berbuat begitu pula kau akan diperlakukan. Yang hari ini di dunia sering ngedoain mereka yang sudah meninggal dunia, ngedoain saudaranya, ngedoain bapaknya, ngedoain ibunya, ngedoain engkongnya, ngedoain anaknya yang udah meninggal. Di dunia masih hidup suka ngedoain mereka yang sudah meninggal, suka ngirimin pahala. Besok Anda mati akan Allah gerakkan orang-orang yang akan mengirimkan pahala untuk Anda, saudara. Tapi kalau masih di dunia udah masa bodoh, udah sabodo teing, lupa sama yang udah meninggal, mendoakan enggak, kirim Fatihah enggak. Jangan lupa kau akan mati, kau akan di dalam kubur, kau akan mendamba-dambakan itu amal soleh. Sekarang kau tidak mendoakan mereka, besok orang tidak akan mendoakanmu setelah mati, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sebetulnya kita hadir di acara seperti ini, haul, atau kita istiqomah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia setiap habis sholat, setiap malam Jumat, hakikatnya selain kita menggembirakan mereka yang di dalam kubur, hakikatnya juga kita sedang berinvestasi. Apa yang kita lakukan sekarang itu yang akan kita petik besok setelah kita mati. Hari ini kita rajin mendoakan orang yang sudah meninggal, besok setelah mati ada orang-orang yang akan rajin mendoakan kita, saudara. Tapi kalau hari ini kita sudah lupa dengan mereka yang sudah meninggal dunia, tidak peduli, acuh tak acuh, tutup mata, besok kamu mati, selesai dikuburin, tahlil 3 hari selesai, nggak ada lagi yang akan mendoakan Anda. Di situ kita baru nyesel. Na'udzubillah min. Maka manfaat daripada haul, saudara, seperti yang saya ungkapkan tadi, untuk menggembirakan almarhumah. Nggak ada yang lebih menggembirakan almarhumah daripada didoakan seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan almarhumah derajatnya diangkat oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah, amal ibadahnya diterima oleh Allah, kuburnya dijadikan taman sorga oleh Allah. Amin ya rabbal. Dan yang kedua, saudara, manfaatnya apa? Investasi buat diri kita sendiri. Masih hidup kita ngedoain orang yang sudah meninggal, besok kita pasti kita akan mati. Nanti akan ada orang-orang yang mendoakan kita kalau kita rajin mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, insya. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kira-kira jelas apa kagak? Jelas apa kagak? Insya. Yang kedua, saudara, jam berapa nih? Udah jam 12. Lanjut apa jangan? Ya, lemes-lemes banget orang Parung. Lanjut apa jangan? Semangat, yakin, betul, takbir. Singkat saja, saudara. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita
Kita saat ini lagi bersedih, berduka. Tadi disinggung oleh Kiai Awid di ceramahnya, disinggung juga oleh Kiai Sobri, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh sedang mendapatkan musibah yang luar biasa. Tadi di mobil saat saya perjalanan menuju kemari, saya googling, saya baca berita, data terupdate terakhir dari BNPB, saudara, itu di bencana Sumatera kemarin yang meninggal dunia sampai saat ini yang tercatat terkonfirmasi sudah lebih dari 800 orang, saudara. Itu belum yang hilang yang masih belum ditemukan lebih dari 500 orang. Artinya korban meninggal dunia masih akan terus bertambah karena yang hilang ini belum dipastikan nasibnya seperti apa, saudara. 800 ini yang udah ketemu, sisanya 500 lebih belum ketemu, saudara. Ini nggak main-main yang ikhwan. Berapa ribu rumah yang hancur, berapa ratus ribu orang sekarang yang harus mengungsi. Saya lihat videonya, masya Allah. Kalau di sini di Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya, kalau udah banjir lumpur, tapi begitu banjirnya surut, lumpurnya juga surut. Ini enggak, lumpurnya membeku jadi tanah, sehingga itu yang tadinya air dengan tanahnya sampai segenteng, begitu air surut tanahnya mengeras sehingga seolah-olah rumahnya tenggelam, saudara. Rumahnya terkubur seolah-olah. Belum rumah-rumah yang tersapu terbawa sama air. Bahkan Gubernur Aceh sampai menangis, ada beberapa desa di Aceh hilang, nggak ketahuan kemana. Anda bayangkan Bapak Ibu sekalian, beberapa desa hilang. Inna lillahi, ya Allah. Mereka saudara kita, umat Islam, umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau iman kita benar, maka mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau iman dalam dada kita benar, saudara, maka harusnya derita yang mereka rasakan ikut kita rasakan. Derita mereka adalah derita kita, sakitnya mereka adalah sakitnya kita, saudara. Pedihnya mereka adalah pedihnya kita. Makanya nggak boleh kita tinggal diam. Apalagi saya sakit hati luar biasa mendengar ada salah satu pejabat ngasih pernyataan. Apa kata dia? Oh iya, itu bencana di Aceh gara-gara siklus hujannya terlalu tinggi, saudara. Siklus hujan tinggi, terjadi badai, sehingga terjadilah banjir seperti yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Hujan disalahin, saudara. Hujan disalahin, udah kayak di Indonesia hujan baru sekarang, kemarin-kemarin kagak hujan. Saudara, ini pernyataan nggak benar, ngawur, saudara. Kenapa saya katakan nggak benar, ngawur? Karena Al-Quran yang membantah pernyataan tersebut, saudara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf, faqala ta'ala walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar wa ansyarna bihi baldatan maita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Tadi ada yang nyalain, ini bencana semua gara-gara siklus hujan. Apa benar demikian? Mari kita lihat apa jawaban Al-Quran, saudara. Kata Allah Ta'ala, walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar. Allah itu menurunkan air dari langit biqadar, dengan kadarnya. Maksudnya apa? Kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir Jalalain, tafsir Baydawi dan kitab-kitab tafsir lain, di situ ada penjelasan. Air yang Allah turunkan dari langit itu kadarnya udah sesuai kebutuhan, udah pas, presisi, nggak berlebihan, tapi juga nggak kekurangan, saudara. Sebab saya mau tanya, kalau air sampai nggak turun sama sekali dari langit, bahaya atau tidak? Kacau atau tidak? Kacau. Air itu sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Air itu sumber kehidupan, saudara. Nggak ada air, mati kita. Tapi kalau air berlebihan juga jumlahnya, bahaya atau tidak? Enggak, Allah nggak nurunin air dari langit seperti kita numpain air dari gelas, enggak, saudara. Allah bikin rintik-rintik, air hujan turun, masya Allah, menjadi keberkahan. Ada yang pernah lihat air hujan turun seperti air air terjun? Ada yang pernah lihat? Nggak ada, saudara. Turunnya rintik-rintik, merata. Allah udah turunin sesuai dengan kadarnya. Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar. Artinya apa? Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, air hujan itu turun secara presisi,
tepat, tidak berlebihan, tidak pula kekurangan, sesuai kebutuhan manusia. Alhamdulillah. Nah, sampai di situ saudara, itu yang pertama. Lanjutan ayatnya, apa kata Allah Ta'ala? Wa ansyarna bihi baldatan maita. Shadaqallahul azim. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu gunanya air hujan? Wa ansyarna bihi ay wa ahyayna bihi baldatan maita. Dan dengan air hujan tersebut kami hidupkan, kata Allah Ta'ala, negeri-negeri yang mati, negeri yang tandus, yang tadinya tandus kering kerontang. Allah turunkan air hujan. Begitu air hujan turun, akhirnya tumbuhan pun jadi subur. Tumbuhan subur, manusia bisa makan dari tumbuhan, manusia bisa makan dari buah-buahan, binatang juga bisa makan dari tumbuhan. Akhirnya binatangnya pun menjadi tumbuh juga, manusia juga bisa makan dari binatang. Akhirnya yang tadinya mati bisa hidup, menciptakan kehidupan. Alhamdulillah. Jadi Allah tegasin tuh, tugas hujan itu untuk menghidupkan negeri yang mati, bukan mematikan yang hidup, saudara. Sekali lagi saya garis bawahi, wa ansyarna bihi baldatan maita. Allah menegaskan dalam Al-Quran, tugas turunnya air hujan untuk menghidupkan negeri yang mati, bukan mematikan negeri yang hidup. Jadi Allah katakan dua. Yang pertama, air hujan turun udah sesuai kadarnya, udah pas, presisi. Yang kedua, Allah katakan fungsi hujan itu untuk menghidupkan negeri yang mati, bukan mematikan yang hidup, saudara. Maka kok timbul pertanyaan, Habib, oh sekarang faktanya begitu air hujan turun, badai terjadi, apa yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, katanya gara-gara siklus hujan yang terlalu tinggi. Apakah benar hujan yang salah? Saudara, Indonesia juga dari dulu udah tropis, saudara. Yang namanya Indonesia ini iklimnya tropis, emang negeri yang banyak hujan. Hujannya dari dulu udah turun, tapi nggak ada masalah. Tapi kenapa baru terjadi sekarang? Bukan salah hujannya, salah manusianya yang merusak bumi, saudara. Betul. Allah udah bilang, yang namanya hujan turun udah sesuai kadarnya. Yang namanya hujan turun buat menghidupkan yang mati. Tapi kenapa sekarang mematikan yang hidup? Tidak lain dan tidak bukan ayat lain yang menjawab, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerusakan di atas muka bumi dan di lautan kenapa bisa muncul? Karena ulah tangannya manusia. Allah udah turunin hujan dari langit, Allah bikin tuh pohon-pohon. Yang namanya pohon itu punya akar, akar itu menyerap air sehingga tanah punya cadangan air, saudara. Akar itu bikin tanah nggak gampang longsor. Alhamdulillah. Indah ciptaan Allah, luar biasa, saudara. Ada manusia-manusia yang tamak rakus, saudara, nebang sebanyak-banyaknya sampai hutan-hutan pada gundul. Nebang nggak dilarang, yang namanya nebang memanfaatkan kayu boleh. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah katakan, ini yang namanya bumi diciptakan buat manusia untuk dimanfaatkan, tapi jangan berlebihan eksploitasinya. Ada sebagian orang yang tamak, yang rakus, saudara, nebangin hutan sebanyak-banyaknya sampai hutan pada gundul, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Itu air hujan begitu turun, tidak ada lagi akar-akar yang menampung, sehingga karena tidak ada akar yang menampung, air mengalir kemana-mana, mengalir ke desa, mengalir ke kota, menghancurkan rumah-rumah. Kenapa? Pohonnya ditebang, saudara. Betul? Betul? Kita lihat kemarin, Anda lihat di TV, Anda lihat di medsos, bagaimana itu aliran-aliran sungai membawa kayu-kayu gelondongan, saudara, sebesar-besarnya, luar biasa, sampai kayu itu berkumpul di pantai, pada akhirnya di muara, sebanyak-banyaknya, saudara. Ini alam sedang mempertontonkan, ada skandal di balik ini, saudara. Ada satu menteri ngomong, oh enggak, itu kayu-kayu yang tumbang, yang dibawa sama air, itu bukan hasil penebangan, bukan hasil penggundulan hutan, bukan. Itu air, kayu tumbang gara-gara kena air. Dipikir air hujan turun bawa gergaji mesin kali, saudara. Itu air udah rapi, itu kayunya udah rapi, kulitnya udah dikupas,
ranting-rantingnya udah dipotong, daun-daunnya udah hilang, udah rapi balok-baloknya saudara. Dipikir air hujan gergaji mesin kali, dipikir rakyat semuanya orang tolol saudara. Sebanyak-banyaknya, Masya Allah. Saya mau tanya, yang seperti ini jahat atau tidak? Jahat atau tidak? Dipikir kita orang bodoh, nggak ngerti saudara. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini nggak benar. Allah turunin hujan itu rahmat, udah sesuai dengan kebutuhan. Dan hujan itu buat menghidupkan orang yang mati saudara, buat menghidupkan negeri yang mati. Tapi kok tiba-tiba hujan bisa mematikan yang hidup, berarti ada yang nggak benar saudara. Pohon yang sudah diciptakan oleh Allah untuk menyerap air hujan, pohon tersebut yang ditebang sehingga air tidak lagi menemukan serapannya, akhirnya air lari kemana-mana menjadi musibah. Ini sebab ulahnya manusia-manusia yang rakus, manusia-manusia yang tamak, manusia-manusia yang nggak takut sama Allah Subhanahu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, melihat kejadian ini, apa yang mesti kita lakukan? Satu, berikan bantuan. Apa yang bisa kita bantu? Bantu mereka, bantu dengan doa. Doakan saudara-saudara kita di Sumatera Utara, di Aceh, di Sumatera Barat, mudah-mudahan segera Allah angkat musibah dan bencana. Mereka yang meninggal Allah terima sebagai syahid, mereka yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah, mereka yang sedang susah diberikan kemudahan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Yang bisa bantu dengan biaya, bantu dengan biaya. Mereka lagi susah, tapi kalau kita bareng-bareng jadi gampang saudara. Bantu, apa yang bisa kita kirim, kirim. Kami dari Front Persaudaraan Islam sesuai dengan instruksi Buya Qurtubi kemarin dan sesuai dengan instruksi Imam Besar Al Habib Rizik Syihab, di seluruh Indonesia saat ini menghimpun dana untuk kita belikan kebutuhan-kebutuhan, untuk kita kirimkan ke Aceh, ke Sumatera Utara, ke Sumatera Barat. Karena kalau bukan kita, siapa lagi saudara? Ya, pemerintah bantu bagus, itu sudah kewajiban, tapi jangan hanya ngandel pemerintah. Ayo sama-sama, ini saudara kita saudara, kan kita cuma diam. Kirim apa yang bisa kita kirim, betul, betul, Masya Allah. Dan yang ketiga saudara, bagaimana cara kita bela mereka? Ayo jangan hanya diam melihat kemunkaran seperti ini. Kita ingatkan Bapak Prabowo, pemerintah Republik Indonesia, ini sudah di depan mata telanjang. Yang namanya air membawa kayu-kayu gelondongan tersebut, itu isyarat alam. Alam sedang menelanjangi adanya skandal penebangan hutan besar-besaran. Tolong Pak, Bapak tindak. Ini ada yang nggak benar, ada yang main di balik ini saudara, ada yang rusak alam. Kalau kita diam, kita bungkam, sekarang saja sudah seperti ini, bagaimana dengan zaman anak cucu kita ke depannya saudara? Makanya jangan pernah diam. Ayo terus dorong, siapapun yang merusak alam, siapapun yang mau merusak negeri kita, wajib kita lawan saudara. Wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar, wajib kita jaga bersama negeri kita. Sebab kalau kita diam saat ini, besok di zaman anak cucu kita akan lebih parah lagi saudara. Di zaman anak cucu kita akan lebih hancur lagi, di zaman anak cucu kita akan lebih kacau lagi. Naudzubillah min. Makanya saya mau tanya semuanya jawab yang kompak. Siap bantu saudara kita di Sumatera? Kurang kompak. Siap bantu saudara kita di Sumatera? Siap tolong mereka? Siap tolong dengan doa, siap tolong dengan harta, siap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, siap jaga Indonesia. Kalau ada orang-orang pejabat-pejabat atau orang-orang kaya yang rakus yang mau merusak alam kita, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Maka terakhir, ayo sama-sama kita baca sholawat. Kita niatkan sholawat, mudah-mudahan negeri kita Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari bencana, Allah jauhkan dari mara bahaya. Amin ya Rabbal. Dan kita niatkan juga barakah sholawat, mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Dan kita niatkan juga mudah-mudahan barakah sholawat almarhumah yang dihaulkan pada malam hari ini, almarhumah Febrina Anggraini Kartika binti Haji Suryana. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya taman sorga, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dibahagiakan di dalam kuburnya, diterangi kuburnya seterang-terangnya. Amin ya Rabbal. Dan jangan lupa doakan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina,
yang ada di Sudan, begitu pula yang ada di Yaman yang saat ini sedang menghadapi gejolak di berbagai negara Islam. Mudah-mudahan umat Islam dimanapun diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan keamanan oleh Allah. Israel dan sekutu-sekutunya hancur, Israel dan sekutu-sekutunya hancur, amin ya rabbal. Ayo sama-sama semuanya kita baca salawat. Allahumma salli ala Muhammadin صلوا على النبي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا hajat. Mudah-mudahan yang punya hajat semuanya qabul, yang punya hajat semuanya qabul, yang punya hajat semuanya qabul, hajat hissiyah wa ma'nawiyah dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. يا مولانا يا مجيب حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب ثم إلى خصوصا صاحب الحول المرحومة فبرينا عنغريني كارتيكا بنت حاج سوريانا أن الله سبحانه وتعالى الوالد عبد الرحمن ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Malam hari ini kita kumpul di tempat ini, mudah-mudahan besok di akhirat kita kumpul lagi di surga sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.